Salam sejahtera, Atil Katalino, Basyuramin Kasaruga, Bersengat Kajutata. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kegiatan yang sudah kita rencanakan dapat kita mulai pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua wali murid, tokoh masyarakat, komite atau yang mewakili dari unsur kesehatan juga ada Bu Ati. Selamat datang ke sekolah SDN 04Q. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya dan rela tidak melakukan aktivitas untuk bisa hadir di sekolah. Tidak untuk mempersingkat waktu, tanpa mengurangi rasa hormat, acara ini kita mulai. Jadi sisi acaranya kita diskusi. Jadi beda dengan mungkin hal seperti ini adalah hal yang baru bagi kita. Bukan hanya orang tua tapi guru-guru juga merasa baru kok seperti ini. Ada kameranya, terus mejanya seperti ini. Nggak kayak biasa kita rapat, kepala sekolahnya di depan, komite di depan, terus orang tuanya di perwakilan orang tuanya di samping. Jadi kita seperti raja benar. Jadi walaupun ini ada videonya, tapi ini adalah hal yang baru yang kita lakukan supaya nanti bisa meningkatkan sesuai dengan banyak kita di sini. Walaupun hal kecil yang kita dilakukan di sekolah kita, tidak banyak yang kita melakukan perubahan, sedikit lama-lama bisa menjadi lebih baik. Itu tujuan inti dari saya. Saya buka dulu. Nampaknya jelas ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan langsung memandu acara karena yang tadi saya sudah sampaikan, kita kejar sana kejar sini, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini acara kita adalah rapat kerja. Kenapa hanya sebagian orang tua yang saya undang? Karena di dalam merumuskan rapat kerja itu wajib kepala sekolah memanggil perwakilan dari orang tua, walaupun tidak semuanya. Jadi dari unsur-unsur orang tua sudah terpenuhi, unsur kesehatan juga ada Bu Ati, unsur dari orang tua ada juga, dari Petabang ada juga, dari Kiong ada juga, terus tokoh masyarakat Pak Fit yang kita hormati yang sebagai senior dari tokoh masyarakatnya. Terus Pak Komite juga kita undang, pengawas juga saya undang kemarin. Pak pengawas minta maaf karena tidak bisa hadir pada hari ini. Sebenarnya beliau mau ikut juga, cuman karena ada kegiatan juga di Bengkayang, jadi beliau tidak bisa ikut. Jadi pada kesempatan ini nanti sesinya supaya tukang kamera ini yang perlu kita itu perbaiki ruangan kelas berapa nih? 4. Ruangan kelas 4 yang sudah ambruk. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil prioritas sarana dan prasarana di sekolah ini. Yang pertama, kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, dek sekolah sudah pecah-pecah. Yang ketiga, ruangan kelas sudah hancur lantainya. Yang keempat, dinding sekolah perlu dicat kembali. Yang kelima, kunci pintu ruang kelas setiap kelas. Yang keenam, setiap ruangan kelas sudah hancur, kami periksa tadi setiap ruangannya. Yang ketujuh, seng sekolah perlu diganti soal ada yang bocor. Hanya itu hasil survei kami hari ini. Terima kasih. Kami sebagai orang tua murid menyampaikan keluhan ini melalui Bapak Kepala Sekolah. Nanti
Nanti Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan kepada Kepala Dinas. Ya, hanya sampai di sini. Itu permintaan saya sebagai orang tua murid dari SD 04 Negeri Q. Terima kasih. Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu mengenai kualitas pembelajaran. Nah, yang pertama kami ambil tentang siswa atau murid-murid, yaitu yang pertama adalah kurangnya minat baca para siswa. Karena memang maka kemarin kita genjot dengan pojok baca, itu adalah salah satu tujuan kita sebagai guru untuk meningkatkan minat baca para siswa. Makanya kemarin kita mulai dari kelas 5 dan kelas 6. Beberapa berikutnya bisa ke kelas 4 dan sampai ke kelas 1. Yang kedua itu adalah interaksi murid dengan murid itu kurang. Nah, kadang ada siswa dengan siswa yang lainnya kurang interaksi, artinya kurang berkawan lah, ya kan? Kadang memandang mereka mau dari si A, si B ya. Itu juga yang kami tekankan para guru supaya mereka tidak memandang dari mana asalnya, tetapi tetap bergaul, berteman, atau memandang satu sama lain. Yang ketiga itu adalah alat pendukung atau media pembelajaran yang kurang mendukung. Nah, itu kelemahan kita memang yang kita harus maklum, alat pendukung masih banyak kurang, terutama kita belum punya listrik, jadi memang akses seperti yang pakai fokus juga pembelajaran kita masih kurang, makanya terbatas. Nah, jadi media ini yang kadang membuat kita sebagai guru dengan murid agak susah dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang kurang dari siswa. Terus yang selanjutnya kita pengamatan dari Dewan Guru sendiri yang perlu atau kami kembangkan sebagai guru. Yang pertama adalah hubungan atau terjalinnya hubungan yang terbuka untuk guru-guru, para murid dan orang tua. Nah, mengapa sekarang kita sudah mulai hari ini salah satu di gerakan oleh kepala sekolah, kita dan guru dengan orang tua bersama-sama untuk membahas diskusi mengenai sekolah. Itulah salah satu pengembangan kita sebagai Dewan Guru, bagaimana kita interaksi antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, dan antara guru kepala sekolah dengan orang tua siswa dan murid-murid. Jadi itu salah satu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan antara kepala sekolah, dewan guru, murid dan orang tua harus saling mendukung. Nah, jadi setelah para orang tua menitip siswanya ke SD kita, SD Q, ya kan? Nah, jadi kita mohon dukungan dari orang tua juga sebagai pendukung agar sekolah tetap menjadi maju, terutama dari pendidikannya. Nah, guru mengajar siswa di sekolah dan orang tua nanti membimbing siswa ini di rumah. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah khusus guru diberikan kesempatan atau dukungan untuk pengembangan dan mengikuti misalnya KKG dari Pak Sekolah, terus pembinaan bendahara misalnya, dan anggota lingkungan sekolah di SD tetap didampingi dan dibimbing oleh kepala sekolah dan guru lain, serta minta pendampingan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, itu berkaitan dengan pengembangan diri para guru. Nah, selama ini Bapak Ibu, karena memang guru-guru selalu mengembangkan diri, terutama mereka mengikuti kegiatan PMM ya, dilakukan oleh guru. Nah, itu salah satunya adalah bentuk pengembangan diri guru-guru. Karena kita sekarang memang dituntut bagaimana sebisa mungkin guru harus bisa menyiapkan model pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa. Nah, oleh sebab itu kami sebagai dewan guru ingin untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti KKG yang dilaksanakan para dewan guru dan K3S. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 1 yang akan membahas tentang akar masalah sesuai dengan rapor pendidikan, yaitu tentang literasi di siswa kita ya. Untuk tadi hasil kami diskusi, yaitu ada beberapa usulan yang akan kami sampaikan. Ada 5 usulan. Yang pertama, diberikan jam khusus kepada siswa di jam sekolah, tapi jam khusus, yaitu jam khusus untuk membaca bebas, buku cerita, buku fiksi, non fiksi dan sebagainya. Misalkan di hari Jumat, misalkan ya, cukup 1 pekan sekali, dan itu harus wajib dibimbing oleh 1 kelas 1 guru. Itu kalau misalkan kekurangan guru mungkin bagaimana nanti tekniknya bagaimana gitu ya. Kemudian guru itu nanti akan memberi pemahaman, jadi tidak hanya dikasih waktu membaca, udah selesai waktunya, bukan, tapi guru membimbing dan memberikan pemahaman
yang dibaca oleh masing-masing siswa itu. Sasaran guru dan siswa waktu 1 pekan sekali, anggaran kemungkinan tidak ada anggaran. Yang kedua, usulan kedua adalah mengaktifkan kembali perpustakaan karena sudah lama perpustakaan kita off ya, tidak berjalan. Itu karena mungkin ruangannya dipakai untuk dipinjam untuk ruang kelas untuk belajar, jadi diusahakan minta nanti untuk kedepannya perpustakaan diaktifkan kembali begitu. Sasarannya guru dan siswa, waktu itu sepanjang sekolah, dan anggarannya pasti ada anggaran dana BOS ya. Kemudian yang usulan ketiga adalah diharapkan sekolah melengkapi buku paket yang masih kurang-kurang. Buku paket sesuai dengan pelajarannya dan sesuai dengan jumlah siswanya agar siswa lebih fokus lagi belajar di sekolah maupun di rumah. Sasaran siswa waktu sepanjang sekolah dan anggaran dana BOS. Yang usulan keempat yaitu yang mungkin belum pernah kita laksanakan adalah event perlombaan literasi atau perlombaan bahasa. Apa isi perlombaannya? Misalkan baca puisi, bercerita, dan cerdas cermat yang berkaitan dengan literasi. Sasaran guru dan siswa, waktunya itu minimal 1 semester 1 kali dan dianggarkan di dana BOS. Dan yang terakhir ada usulan dari kami yaitu diberikan tempat santai untuk siswa di luar kelas. Selain ada pojok baca di kelas, mungkin bisa juga diberikan tempat santai di luar kelas seperti gazebo yang di dalamnya itu ada susunan buku yang ketika sampai istirahat mereka itu ada pikiran kalau bosan di kelas kan bisa main di luar sambil membaca buku. Sasaran siswa waktunya jam sekolah dan istirahat, anggarannya bisa diangkat di dana BOS. Seperti itu. Sekian dari kami, usulan kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf.